Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Kita sering mendengar atau sering membaca di YouTube atau mendengarkan juga dari para pemburu Salafi atau pemburu Wahabi. Bahkan mereka ini menebarkan buzzernya di mana-mana. Tentunya tidak bisa dilepaskan dari doktrin-doktrin yang berkembang terus di luar. Tujuannya tidak lain membendung dakwah Salafi agar tidak merebak di mana-mana. Kemudian mereka memberikan, yaitu melakukan justifikasi langsung kepada orang-orang Salafi dengan istilah penyesatan gitu. Jadi penyesatan ini dilakukan bentuk provokasi dengan kalimat penyesatan ini ditebarkan oleh mereka dengan menggunakan buzzer-buzzer yang begitu banyak di internet. Satu. Yang kedua, tidak sedikit juga yang mengambil keuntungan di internet itu, yaitu untuk memperbanyak subscriber. Tuh. Tujuannya tidak lain supaya mereka banyak menghasilkan, walaupun yang jelas mereka adalah mengadu domba antar sesama umat Islam. Ini tentu yang menjadi permasalahan kita ya. Jadi mereka ini terus-menerus melakukan yaitu manuver di tengah-tengah umat dengan tujuan propaganda anti-Salafi. Ini memang tanpa ada yang mengandalkan tidak mungkin, karena memang ini desainnya. Jadi di tahun-tahun yaitu 2000-an ke atas itu, yang paling banyak menulis tentang gerakan anti-Salafi ini memang situs resmi NU ya. Jadi situs resmi NU ini, berbagai macam cara menghadang dakwah Salafi dan sebagainya. Itu ditulis di dalam artikel-artikel yang begitu banyak, berita yang begitu banyak. Memang ada skenario untuk membenturkan antar umat Islam dengan umat Islam. Satu. Kedua, beranggapan bahwa itu adalah persaingan yang bisa mengalahkan sistem pendidikan mereka gitu. Yang ketiga, mudahnya merekrut jemaah dari teman-teman Salafi ini membuat orang-orang yang memiliki umat terasa terganggu umatnya. Memiliki anggota yaitu pengajian merasa terganggu. Sehingga berbagai macam cara dilakukan oleh mereka untuk membendung dakwah Salafi ini. Jadi bukan karena mereka itu memiliki kepandaian, tetapi mereka tidak memiliki kepandaian. Dan mereka ini sebenarnya bisa dikatakan al-humaza wal-lumaza. Jadi mereka ini pengumpat. Jadi termasuk pada ayat wailul likulli humazatil lumaza. Jadi mereka ini adalah mengumpat, mencelah, memfitnah, yaitu macam-macam dilakukan oleh mereka. Nah, tetapi menghadapi seperti ini, apakah boleh kita balas dendam? Sebenarnya kalau merujuk kepada Al-Quran, dengan perkataan yang sama, makiannya itu dibenarkan. Jadi, cuman kalau sabar memang lebih baik. Tapi menghadapi kondisi sekarang berbicara sabar memang kita ini diuji. Ya paling tidak juga agar menjadi penjelasan. Kalau kita diam dengan kesabaran, mereka tidak akan kenal. Dan bahkan mungkin makin banyak menebarkan kebencian di mana-mana. Ya, contohnya panggilan-panggilan Salafi yang dilakukan mereka. Sawah gitu misalnya, Salafi Wahabi gitu.
Ada Salafi, sahabat lama Fir'aun dan sebagainya itu. Dan berbagai macam cara dilakukan oleh mereka untuk memberikan gambaran. Ada yang menyebutnya Wahaboy, bahkan menghina Albani biasa. Ini tanpa skenario, luar biasa ini. Jadi dan sangat membahayakan gitu ya. Karena umat dibuat benci. Artinya memang ada petugas khusus ya yang merancang dan mendesain hal ini guna membenturkan Islam dengan Islam. Itu bukan tanpa dirancang, dan itu sangat dibanggakan sebenarnya oleh orang-orang di luar Islam. Ketika membenturkan Islam dengan Islam, berarti sebuah keberhasilan mereka selama ini gitu. Ini ya, jadi kalau saya berpikirnya begitu. Jadi saudara, jadi kebanyakan dari mereka tidak akan pernah diam melihat Salafi itu berkembang. Mereka tidak rela Salafi berkembang. Karena bukan masalah penyesatan, tetapi disesat-sesatkan. Itu senjata. Jadi disesat-sesatkan ini, itu bagi mereka yang tidak punya Tuhan. Jadi hanya orang yang tidak punya Tuhan saja yang menyesat-nyesatkan Salafi itu. Kalau orang punya Tuhan, itu berpikir 200 kali untuk menyesat-nyesatkan. Ya, kalau ini kita berbicara berkaitan dengan agama ya. Karena agama sendiri kan melarang yashar qaumun. Jadi satu kaum yang merendah-rendahkan orang lain itu dilarang, baik laki-laki atau perempuan, sebagaimana terdapat di dalam surat yaitu Al-Hujurat. Jelas sekali ditujukan la yashar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. Seperti itu ayatnya. Jadi orang mukmin itu dilarang yaitu melakukan merendahkan orang lain. Laki-laki terhadap laki-laki lain, wanita terhadap wanita, laki-laki terhadap wanita, wanita terhadap laki-laki. Itu dilarang di dalam agama Islam. Merendahkan, apalagi kemudian gibah gitu ya. Karena kebiasaan di dalam gerakan mereka ini adalah gerakan separatis anti paham. Jadi separatis anti paham Salafi. Jadi mereka ini apartheid baru. Kalau dulu itu di dalam dunia kulit putih, kulit hitam itu kan ada apartheid ya. Tapi ini apartheid dalam pengertian anti paham Wahabi. Mereka ini adalah sebuah komplotan yang menurut saya adalah sebuah komplotan yang menggagas antisipasi, menggambarkan kelompok lain berada di dalam kesesatan. Jadi menggambarkan kelompok lain berada di dalam kesesatan. Ini dikembangkan terus-menerus oleh mereka dengan tujuan supaya Salafi tidak laku. Tetapi justru mereka ini ada bodohnya juga. Makin dikembangkan pemikiran antisipasi terhadap gerakan dakwah Salafi ini, orang bertanya-tanya, sebenarnya ada apa sih? Sehingga mereka pasti ingin tahu dakwah Salafi itu kenapa sampai dimusuhi. Nah, kalau kita lihat gerakan dakwah Nabi itu dimusuhi karena membawa tauhid murni. Itu. Jadi para nabi ini dibenci. Para nabi itu kalau kita lihat mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdakwah itu dibenci oleh musuh-musuhnya karena mendakwakan tauhid, mengajak tauhid, kembali umatnya kepada tauhid, kembali mengagungkan Allah sesuai dengan cara-cara firman, cara-cara wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi di kalangan umat Islam. Jadi di kalangan para nabi ketika itu dihadapkan langsung kepada anti tauhid dari umatnya sendiri. Bukan mereka itu, bahkan mereka ini adalah manusia yang lebih dekat kepada zaman
masa diturunkannya Nabi. Itu membangkang nabinya. Kita tahu kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja itu dihadapkan kepada tantangan. Jadi tidak ada nabi yang tidak menghadapi ujian dari Allah, tidak ada nabi yang tidak menghadapi musuh-musuhnya. Bahkan sama dengan orang-orang yang memberikan salah pikir dan sebagainya itu. Juga dulu dikatakan kalau para nabi itu gila, sinting gitu. Tidak punya kerjaan. Itu dikatakan oleh musuh-musuhnya. Jadi persis sudah. Jadi kalau sekarang ada orang menyebut salafi itu adalah yaitu salah pikir, ada orang menyebut salafi itu adalah yaitu tadi sahabat lama Fir'aun. Itu sudah biasa dulu juga seperti itu. Musuhnya para nabi itu dihadapkan kepada musuh-musuh yang seperti itu. Jadi mereka juga memberikan itu nabi ini gila, nabi ini sinting dan sebagainya. Kalimat-kalimat itu dilontarkan oleh mereka untuk menghina para nabi, merendahkan para nabi. Artinya, kalau kembali kepada perkataan imam-imam besar Islam saja, yang namanya dakwah itu pasti dihadapkan kepada gangguan. Kalau dakwah itu lurus-lurus saja, artinya tidak ada masalah, itu bukan dakwah. Jadi semua pendakwah itu nggak usah itulah Wali Songo aja lah, kalau itu kita keberadaan Wali Songo ya. Itu saja digugat oleh musuh-musuhnya itu. Apalagi kemudian melakukan pencerahan berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan pembersihan akidah, berkaitan dengan dakwah sunnah. Itu lebih besar masalahnya, lebih berat masalahnya berhadapan dengan orang-orang di luar Islam. Kalau di luar Islam, mereka itu tahu kita bukan adalah Islam gitu. Sehingga mereka tidak bereaksi seperti ya umumnya orang-orang Islam terhadap Islam tadi. Nah, karena ini adalah Islam, sesama Islam, dianggaplah persaingan. Kalau orang luar Islam itu lebih tenang menghadapi orang Islam gitu. Karena memang sudah tahu Islam itu adalah musuh mereka gitu. Lawan mereka gitu. Islam itu adalah rival mereka. Tapi kalau sudah berbicara sesama Islam, bertengkar, meribut-ributkan permasalahan dakwah tadi, itu karena masalah kafling saja gitu. Jadi kaflingnya terganggu. Nah, kalau kafling terganggu itu dengan berbagai macam manuver yang tidak sehat akan muncul itu dari salafi, salah pikir Wahabi itu salafi Wahabi, sahabat lama Fir'aun dan sebagainya. Ya, sama juga misalnya kita mau memberikan hal yang seperti itu ya aswaja, asli warisan Jahmiyah gitu. Bisa juga aswaja itu dikatakan anak-anak wong Jawa gitu. Kan bisa juga begitu itu. Jadi banyak asli warisan Jawa. Ada banyak macam. Jadi kemudian juga asosiasi wajah-wajah Jahmiyah. Kemudian bisa juga disebutkan berbagai macam judul lah. Kalau dulu saya itu pertama kali itu yang merintis nama aswaja dengan sebutan seperti itu tuh saya. Itu tahun-tahun awal ya, tahun-tahun belum ada orang memberi singkatan begitu ya. Sehingga saya berpikir karena munculnya tadi statement-statement yang ditujukan kepada umat Islam, sebenarnya itu tidak penting gitu. Sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan dakwah dan itu memang gangguan dakwah menurut saya. Nah, kemudian memang ada yang aswaja itu ahlus sunnah wal jamaah. Kan masalahnya rebutan mereka, yaitu aswaja. Singkatan itu bukan dari itu ya, dari sananya bukan. Singkatan itu datangnya di Indonesia gitu. Jadi kita boleh berpikir yang lain-lain. Semacam istilah PBB, kan PBB tidak hanya Persatuan Bangsa-Bangsa, juga menjadi perpajakan
rumah itu dan sebagainya. Jadi itu yang terjadi di kalangan umat Islam sekarang ini. Padahal jelas yaitu membicarakan sesuatu yang tidak ada artinya merugikan diri sendiri. Nah, menghadapi kendala seperti ini yang begitu besar di tengah-tengah umat Islam diledakkan oleh mereka dengan tujuan menebar kebencian, ya diledakkan oleh mereka itu. Sengaja dilakukan oleh mereka dan tentunya disambut oleh mereka yang sama berpikirnya, oleh pendukung-pendukungnya. Karena mereka itu, saya katakan, buzernya banyak mereka itu. Jadi ustadz mereka itu bergaya buzzer. Jadi gaya buzzer itu. Jadi kadang-kadang dia itu tidak pernah berhenti bikin konten-konten yang provokatif ya. Memang senang. Kemudian mereka seolah-olah ikhlas gitu, seolah-olah enggak. Tidak ada orang ikhlas itu. Lah buktinya ya, saya itu sendiri kemarin tuh waktu mengutip perkataannya si Bego itu, lah akhirnya dia itu balas dendam karena tidak bisa dengan cara mematahkan saya, dia melakukan manuver-manuver lain gitu terhadap saya itu. Jadi ini kekalahan mereka dibalas dengan kebencian lebih parah lagi itu jadi berusaha melakukan demo-demo lain ya, mendemonstrasikan gerakan-gerakan lain. Ini gerakan-gerakan mereka sporadis itu mereka ini. Jadi kalau kalah perang itu ngamuk ke lain-lainnya gitu. Jadi itu saya menyaksikan sendiri. Nah, kita tahu kan berapa banyak pengajian-pengajian Salafi itu yang dibubarkan itu fakta sebenarnya. Mereka itu yang bergerak seolah-olah paling demokrasi di Indonesia itu Hipokrat. Dia bukan demokrasi dia, tapi Hipokrat gitu. Kenapa? Coba bayangkan, mimbar pendapat ya harusnya dilawan dengan pendapat, tapi pada akhirnya melakukan yaitu gerakan-gerakan sadis. Mahasiswa lagi, mahasiswanya mereka lagi. Aduh, orang terdidik masa dilatih untuk membenci itu. Jadi orang yang mahasiswa tertentu ya, artinya mahasiswa tertentu ini yang dilatih untuk membenci Wahabi. Ada lagi yaitu tadi kelas-kelas setingkat SMA Aliyah itu yang dikerahkan untuk membenci Wahabi dengan melakukan demo. Ini lucu gitu. Tujuannya ingin viral, ingin terkenal di tengah-tengah masyarakat gitu. Seolah-olah yang dilakukan itu adalah kebenaran menurut versi mereka. Jadi mereka ini versinya mengklaim bahwa apa yang dikatakan oleh guru-guru mereka adalah kebenaran gitu. Dan yang dikatakan oleh guru-guru di luar mereka itu adalah kesesatan. Itu dipahamkan. Tujuannya ya tidak lain supaya umat Islam ini terus-menerus digoncang oleh prahara itu. Ada pengajian bubarkan sana, ada pengajian dibubarkan di sana, ada pengajian dibubarkan di sana. Karena fitnah sengaja diciptakan menjalar di mana-mana. Jadi tidak ada yaitu nilai gentlenya sama sekali ketika diskusi dengan mereka itu. Jadi diskusi dengan mereka sama halnya dengan diskusi dengan yaitu anak bayi yang berpikirnya masih tidak normal. Jadi bagaimana? Berdiskusi dengan mereka itu ngawur. Begitu saya berkali-kali berhadapan dengan mereka ya, itu pasti ngawur jawabannya. Ditanya A jawabnya C gitu, ditanya C jawabannya Z, jadi jauh banget gitu. Sehingga dalam suatu persoalan itu dia tidak menguasai gitu. Misalnya ya mau bicara fikih, tidak menguasai bidang-bidang lainnya, sehingga dia asal berbicara saja masalah agama gitu. Dan seolah-olah sudah pahlawan. Yang dikritisi orang-orang besar. Nah begitu mereka dikritisi juga marah-marah gitu. Jadi otaknya mereka ini hanya melihat orang lain salah, dirinya sendiri benar. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, orang yang selalu merasa baik, paling baik dari orang lain itu biasanya iblis gitu. Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi aku lebih baik dari kalian gitu.
aku diciptakan dari api dan engkau diciptakan dari tanah. Nah, sifat-sifat iblis ini artinya orang yang suka anti, menolak, ini kan anti dengan Salafi Wahabi ini berkembang di luar gitu. Yang tentu saja tidak lain tujuannya ingin menggambarkan kepada umat bahwa Salafi itu ajaran sesat. Kemudian mereka memposisikan diri bahwa Salafi itu adalah bahwa mereka ini adalah aswaja ahlus sunnah gitu. Ini yang tentu saja seperti halnya para pedagang obat gitu. Karena memang tidak ada persaingan di dalam dunia bisnis saja, itu tidak ada kecap nomor 2, yang ada kecap nomor 1 gitu. Demikian juga ketika agama itu dipahami seperti bisnis, ya seperti itu pada akhirnya. Bukan lagi mencari ridha Allah, tapi mencari kelucuan di tengah-tengah umat. Bukan, tidak ada ceritanya orang benci itu mencari ridha Allah, itu bohong banget gitu. Orang yang benci dengan kebencian yang amat sangat membawa sakit hati, dendam dan sebagainya sampai kepada tingkat pembubaran, itu adalah sebuah kesesatan yang sangat luar biasa gitu di dalam cara berpikirnya. Jadi dia itu istilahnya terlepas dari tali dakwah ilallah. Jadi itu yang yang terjadi ya di tengah-tengah umat. Barangkali ini saja dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi orang-orang yang lurus. Tetaplah berjalan di atas jalan yaitu manhaj salaf. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di. Yaitu wajiblah kalian berada di atas sunnah Nabi. Tidak perlu menghiraukan hiruk pikuk yang terjadi di luar. Berpeganglah kepada cara-cara Nabi. Ikutilah juga para sahabat ar-rasyidin, al-mahdiyyin. Itulah yang bisa mengantar kita ke pintu surga. Ingat bahwa sebuah dakwah tanpa rintangan itu tidak akan mencerminkan nikmatnya dakwah. Makin banyak rintangan, sungguh akan nikmat dakwah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.